Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ana Anggi Anggraini dengan NIM 1901921, Elia Nurjana 1908849, Fitri Indriyanti 1905563, Lili Susilawati 1905345, Suci Islami 1906040, dan Yunita Susanti dengan NIM 1905618. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan praktikum pembelajaran cahaya di SD. Ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran fisika dan kimia di SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Gulam Hamdu MPD. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu pada 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Kemudian tujuan dari praktikum ini yaitu setelah siswa melakukan praktikum, siswa dapat memahami materi sifat-sifat cahaya, sehingga siswa dapat menerapkan sifat-sifat cahaya sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Untuk selanjutnya ada alat dan bahan yang diperlukan. Teman-teman di sini harus menyiapkan meja, kemudian senter, cermin, ballpoint, pensil, kaca jendela atau kaca biasa, kemudian jangka, kemudian gelas bening dan gelas bening yang berisi air bening. Oke, setelah kita mengumpulkan alat dan bahan, kemudian di sini ada langkah kerja percobaan. Yang pertama, percobaan 1 yaitu ini untuk membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Langkah kerja yang pertama yaitu potong kertas karton menjadi 3 bagian dengan bentuk persegi panjang. Ini menggunakan gunting. Kemudian setelah dipotong, ketiga potongan masing-masing dilipat 2 bagian sama besar agar mudah untuk diletakkan di atas meja. Nah, kemudian gambar lingkaran di tengah setiap potongan menggunakan jangka atau uang logam. Kemudian gunting lingkaran tadi agar bagian tengah karton terlihat bolong. Setelah semua diberi lubang, simpan ketiga kertas karton di atas meja dengan sejajar. Ambil senter dan nyalakan. Kemudian arahkan ke lubang yang tadi. Nah, coba lihat apakah cahaya senter sampai ke ujung kertas karton. Berdasarkan percobaan ini, ketika senter dinyalakan dan cahayanya diarahkan ke lubang yang sejajar, dia sampai ke ujung seperti dalam video ini. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Nah, teman-teman, beda lagi dengan jika kertas karton ini diletakkannya tidak sejajar. Kita coba ya. Nah, kemudian sekarang cahaya arahkan. Nah, teman-teman, terlihat bahwa cahaya ini tidak sampai ke ujung karena lubang tidak sejajar. Selanjutnya percobaan 2, cahaya dapat dibiaskan. Oke, di sini ada gelas bening tanpa air ya. Coba kita masukkan ballpoint dan coba kita amati dari samping atau dari luar gelas. Apa yang terjadi dan ternyata kelihatan normal. Nah, kemudian kita coba sekarang masukkan ke gelas bening yang berisi air tetapi tidak terlalu penuh. Nah, sekarang coba masukkan ballpoint. Apa yang terjadi? Kita coba lihat dari luar gelas. Nah, ternyata ballpoint ini terlihat berbelok atau terlihat patah karena di sini ada medium air dan medium udara di atasnya yang berbeda kerapatannya sehingga terjadi pembelokan. Percobaan ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Teman-teman di sini hanya perlu menyiapkan cermin dan 1 buah senter. Kemudian langkah kerjanya sekarang nyalakan senter, kemudian arahkan ke arah cermin.
Ketika kita melihat cermin, cahaya terlihat memancar ke wajah kita. Hal ini dinamakan dengan pemantulan. Selanjutnya yaitu percobaan 4, cahaya dapat menembus benda bening. Teman-teman di sini perlu menyiapkan satu buah senter dan satu buah kaca. Ini bisa dari kaca jendela ya. Kemudian sekarang nyalakan senter, arahkan ke dalam rumah dan akan terlihat menembus ke dalam rumah. Ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening seperti pada kaca jendela ini. Kemudian, apa sih yang dapat kita simpulkan dari percobaan ini? Oke, berdasarkan percobaan 1, 2, 3, dan 4, dapat diketahui bahwa sifat cahaya adalah cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat dibiaskan, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Ya, alhamdulillah kita sampai pada akhir video ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.